Widya. Iya, Widya. Nama itu selalu terngiang-ngiang di benakku belakangan ini. Bukan hanya namanya saja, sosok cantiknya pun selalu menari-nari di pikiranku. Widya. Nama itu... namanya persis dengan nama aktris film favoritku, Widyawati. Walaupun paras mereka berbeda, tapi keduanya punya kecantikan dan keanggunan tersendiri. Setidaknya itu yang terlihat di mataku. Hingga aku memutuskan untuk mengidolakan keduanya. Awalnya aku tidak terlalu mengindahkan kehebohan berita itu. Berita tentang kepindahan seorang murid baru ke sekolah kami. Seandainya kalau anak baru itu hanyalah anak yang terlihat biasa-biasa saja, mungkin murid-murid yang lain, terutama yang laki-laki, tidak akan seribut ini. Mereka mulai membicarakan si anak baru ini, yang menurut mereka sangat cantik, anggun, dan sederet pujian lainnya. Anak-anak di kelasku juga ikut membahasnya. Aku yang penasaran akan kebenaran sosok cantik itu, memutuskan untuk pergi melihatnya. Seperti biasanya, anak-anak gadis itu bergerombol di depan kelas mereka, sambil mengobrol penuh keseruan. Temanku menunjuk ke salah satu dari mereka, seorang gadis manis yang tampak paling pendiam. Aku terpana. Seketika aku terpesona. Namanya Widya, kata temanku. Widya Asmara lengkapnya, tambahnya lagi. Saat itu juga, aku langsung jatuh hati padanya, pada Widya. Selain disibukkan dengan pelajaran, kini hari-hariku selalu diwarnai dengan hayalan akan Widya. Wajah anggunnya, rambut panjangnya, sifat pendiamnya, semua menjadi bahan lamunanku setiap saat. Kadangkala aku menantikan Widya berdiri di teras kelasnya di lantai atas. Dengan begitu, aku bisa melihat wajah teduhnya dari kelasku yang ada di bawah. Pertama kali mata kami saling bertemu kala itu. Sekilas, ia terlihat kaget dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Terkadang juga aku berpapasan dengannya saat berjalan di selasar. Saat melihatku, ia akan menundukkan kepalanya dengan pipi memerah. Awalnya aku agak bingung. Oh, aku tahu. Mungkin dia malu diperhatikan oleh cowok secakap aku. Iya, kata teman-teman. Aku memang yang paling ganteng di kelas dibanding yang lainnya. Widya. Iya, Widya. Sekali saja melihatnya, aku tahu ada sesuatu yang lain di dirinya. Sesuatu yang mampu membuatku begitu terpikat. Paras cantiknya mungkin belum yang paling sempurna. Tapi di luar itu, ada hal lain yang memaksaku untuk selalu bermimpi tentangnya. Mimpi-mimpi tentang Widya selalu berhasil menggantikan mimpi-mimpi buruk itu setiap malam, kala aku terlelap. Mimpi-mimpi ganjil nan aneh yang selalu membuat tidurku tidak nyaman, kini digantikan oleh mimpi indah yang berbentuk seorang Widya, menari-nari di pelupuk mataku dengan senyuman anggun di wajahnya. Hasrat untuk mengenal Widya lebih dekat semakin menyiksa jiwa. Sayangnya, aku terlalu malu untuk mendekatinya. Padahal sejujurnya, aku tidak mau kalah bersaing dengan anak-anak cowok lain yang berusaha untuk mendekatinya juga. Untungnya, tak kulihat sedikitpun Widya merespon kelakuan anak-anak nakal itu.
ia lebih memilih untuk berkumpul dengan teman-teman cewek sekelasnya. Walaupun ia lebih banyak diam daripada mengobrol. Syukurlah, batinku. Itu artinya masih ada kesempatan bagiku untuk dapat memintanya agar mau jadi kekasihku. Tapi, apa tadi? Meminta dia jadi kekasih. Sungguh bodohnya aku yang terlalu tinggi berharap. Bisa dekat dengannya saja sudah terlampau sulit bagiku. Apalagi memintanya untuk jadi pacar. Rasanya sangat tidak mungkin. Tapi, siapa yang menyangka kalau kesempatan itu datang juga? Siang itu, setelah bubar sekolah dan keadaan sepi, kulihat Widya sedang duduk sendiri di bangku kayu, tepat di bawah pohon tanjung dan rindang yang tumbuh kokoh di pelataran. Ah, rupanya Tuhan masih mendengarkan doa anak muda yang sedang jatuh cinta ini, agar bisa mendekati pujaan hatinya. Batinku senang. Sadar kesempatan ini belum tentu datang 2 kali. Kukumpulkan semua keberanian. Kutarik nafas panjang dan mengempaskannya kuat-kuat. Dengan sikap gagah kesatria, kumantapkan langkah untuk berjalan mendekati Widya. Belum pulang ya? Tanyaku begitu tiba di sampingnya. Pandangannya beralih dari buku yang dibacanya, dan ia melihat ke diriku. Sejenak ia tampak gugup, lalu buru-buru mengangguk. Hanya mengangguk. Kemudian ia tersenyum tipis. Senyum tipis yang sungguh manis. Senyum tipis yang terlihat penuh arti. Lalu ia melanjutkan bacaannya. Aku terpana. Gadis ini memang beda, pikirku berkata. Jarang sekali saat ini kulihat murid-murid perempuan di sekolah ini. Masih ada yang mau membaca buku di luar jam pelajaran. Kebanyakan dari mereka memegang sebuah benda berbentuk persegi dengan ukuran yang kecil, yang bagian depannya bisa memunculkan gambar-gambar jika disentuh. Entah apa nama benda aneh itu. Setidaknya itulah yang selalu kulihat saat mereka berkumpul ataupun ketika jam kosong. Benda itu tak lepas dari tangan mereka. Tapi Widya lain. Ia memegang buku, bukan benda itu. Aku jadi makin kagum padanya. Bukti ia tak terikut arus. Kamu kok belum pulang? Menunggu jemputan, jawabnya, sambil menutup buku bacaannya. Ia menatapku. Kali ini entah kenapa, tatapan itu terlihat sendu. Hobi baca juga ya? Lanjutku bertanya. Ia menggeleng pelan. Tidak juga, ini novel. Kubaca pas senggang saja, seperti sekarang, jawab Widya. Kulirik buku tebal itu di tangannya. Dan Brown, tanyaku lagi. Itu nama penulisnya, jawab Widya. Nadanya terdengar tidak bersemangat. Mungkin aku terlalu banyak bertanya. Dan ia jenuh ditanya terus. Aku hanya manggut-manggut. Sebenarnya, aku juga suka baca novel. Tapi aku belum pernah mendengar nama penulis itu. Yang aku tahu, hanya beberapa nama penulis dari novel favoritku. Di antaranya, ada nama Budi Dharma, Putu Wijaya, Arswendo Atmowiloto, dan beberapa lagi yang sudah kulupa. Kalau penulis luar, kebanyakan aku tidak tahu namanya. Gumamku, sambil berharap Widya mendengarnya. Tapi ia tetap berdiam diri.
Kembali kualihkan perhatianku padanya. Aku masih ingin terus berbincang dengannya. Kuberanikan diri untuk duduk di sampingnya. Ia menggeser sedikit agak menjauh. Ya wajarlah, ia merasa sungkan, kata batinku. Kan belum kenal akrab. Sebenarnya aku sudah sering perhatikan kamu sebelum ini, kataku membuka suara. Aku tahu kok, tukasnya. Kamu dan teman-temanmu dari ruangan itu kan? Lanjut Widya sambil jarinya menunjuk ke arah kelasku berada. Aku jadi malu setengah mati. Maafkan bila kami tak sopan, kataku cepat-cepat, merasa salah. Ia mengangguk, lalu menghela nafasnya. Sebuah mobil mewah berwarna putih berhenti di depan sekolah. Jemputanku datang, aku harus segera pulang, katanya sambil memasukkan novel ke dalam tasnya. Aku tergagap, dan ia buru-buru berlari kecil ke arah mobil yang sudah menunggunya itu. Setelah mengucapkan sampai jumpa padaku, aku cuma bisa melongo, merutuki kebodohanku sendiri. Waktu sesingkat tadi, kenapa tak kupakai untuk langsung menyatakan cinta saja? Tidak mungkin juga dong, batinku berkilah. Kami bahkan belum mengenal satu sama lain. Aku bahkan lupa memberitahu namaku padanya. Semoga saja masih ada kesempatan lain untuk bisa berbicara dengannya, harapku. Sekarang, aku tak bisa hanya cukup bermimpi tentang Widya. Setelah pembicaraan singkat itu, batin ini semakin memaksaku untuk segera bisa mendapatkannya. Mendapatkannya dan menjadikannya resmi sebagai kekasih. Tidak hanya diriku saja yang menginginkannya. Anak-anak cowok dari kelas lain pun berusaha getol untuk merebut perhatiannya. Tak terkecuali teman-teman sekelasku. Beberapa dari mereka malah berbuat terlampau kelewatan. Bahkan berani hingga menguntit Widya sampai ke rumahnya. Teman-teman kelasku yang cewek, yang iri dengan kepopuleran dan kecantikan Widya, nekat berbuat usil terhadapnya. Seperti menyembunyikan alat tulisnya atau menarik-narik rambut panjangnya. Sampai mengunci Widya ketika ia berada dalam toilet. Aku yang tidak terima dengan perbuatan mereka, memarahi dan berusaha mencegah tindakan kejam tersebut. Tapi jumlah mereka jauh lebih banyak. Tak satu pun ada yang membela ataupun menggubris amarahku. Malah, mereka balik mengancamku. Mereka akan mengeroyokku kalau aku berani macam-macam. Aku hanya bisa diam, tak kuasa untuk melawan. Tak ada kekuatan untuk melindungi Widya yang malang. Widyaku yang malang. Akibat gangguan-gangguan itu, Widya jadi sering menangis. Terkadang ia pulang lebih cepat. Malahan, ia jadi sering tidak datang ke sekolah. Perih di hatiku tidak tertahan. Sungguh memalukannya aku, makhluk lemah tak berdaya ini. Pekik batinku. Ya Tuhan, jagalah Widya, tabahkanlah hatinya. Berikan aku kekuatan agar selalu dapat menjaganya. Aku tak rela ia disakiti siapapun juga, Tuhan. Rintihku malam itu dengan berurai air mata. Siang hari itu, kulihat Widya duduk di bangku kayu di bawah pohon tanjung itu, sendirian. Perlahan aku mendekatinya. Ia melihat ke arahku dan tersenyum tipis. Senyum tipis yang dipaksakan, tapi tetap saja terlihat manis. Ada kesedihan di situ. Aku bisa melihatnya. Aku mau pamit,
katanya membuka obrolan. Aku kaget seketika. Jantungku berdetak keras. "Pamit kemana? Kamu mau kemana?" tanyaku padanya dengan cepat. "Aku pindah sekolah. Mulai besok aku sudah tidak ada lagi di sini. Aku hanya mau mengucapkan selamat tinggal kepadamu," jawab Widya. Jawaban itu menggoncang jiwaku. Kenapa harus berpisah secepat ini? Bahkan aku belum sempat akrab dengannya. Kutahan air mata yang mulai menggenang. Tapi kenapa? Kenapa kamu harus pindah?" ucapku dengan suara sedih. Aku tidak tahan diganggu terus. Jawaban Widya membuatku terhenyak. Aku tak mengerti. Diganggu. Hampir tiap hari aku selalu diganggu. Mereka tidak suka dengan kehadiranku karena aku bisa melihat mereka. Aku tak tahan lagi. Maaf, lanjutnya dengan suara terbata. Aku tetap tidak mengerti perkataan Widya. Sumpah, aku penasaran. "Mereka yang ganggu kamu, mereka itu siapa?" tanyaku cepat. Tangan kanan Widya bergerak. Jarinya menunjuk ke satu arah, ke suatu tempat tak jauh dari pohon tanjung ini. Aku pun melihat ke arah yang ditunjuknya. Iya, itu adalah ruang kelasku. Aku tersentak kaget. Kulihat teman-teman berdiri di depan kelas, menatap tajam ke arah kami berdua. "Teman-temanku mengganggumu. Kalau begitu, izinkan aku mewakili mereka untuk minta maaf kepadamu. Jadi kamu tidak perlu pindah," tukasku, penuh rasa sesal dan kebingungan. Widya menggeleng lemah. Wajahnya semakin terlihat sendu. "Coba kamu perhatikan mereka lebih jelas," suruhnya. Kutolehkan pandanganku ke arah kelas tempat teman-temanku berdiri. Dan pemandangan itu begitu mengejutkanku. Tak ada ruang kelas lagi di sana. Yang terlihat hanyalah sebuah bangunan kecil semacam gudang, yang di sekitarnya penuh dengan barang rusak dan rongsokan dari sekolah. Dan sosok-sosok mengerikan itu, dengan tubuh menghitam bagaikan hangus terpanggang, dan sorot mata merah yang angker, berdiri tegak menggantikan posisi di mana tadi teman-temanku berdiri. Sosok-sosok penuh luka bakar itu menyeringai, dan beberapa di antaranya tertawa-tawa mengerikan. Keringat dinginku bercucuran. Nafasku tersengal melihat makhluk-makhluk seram itu. Mereka itu apa? Mereka bukan temanku. Mana teman-temanku? Raungku panik. Sesuatu melintas di kepalaku. Sesuatu yang selama ini ingin mencuat di pikiran. Sebuah memori. Sebuah ingatan. Aku tidak bisa mengingatnya. Tepatnya, aku tidak mau mengingatnya. Rasa panikku semakin menjadi. "Kamu harus mengingatnya," tukas Widya agak membentak. "Sudah saatnya kamu sadar." Aku tetap tidak mengerti. Panik dan bingung menjadi satu di kepalaku. Apa yang harus kuingat? Erangku. Tatap mataku, perintah Widya. Bagai tersihir, segera kuturuti perintah itu, menatap kedua matanya. Belum pernah aku bertatapan dengannya sedekat ini. Ah, mata yang indah, batinku berucap. Bola mata itu berwarna coklat bening, bak kristal, dan begitu cantiknya. Tapi mata itu sendu, seolah-olah terlalu sering menyaksikan kesedihan dan penderitaan. Jiwaku seakan tersedot ke dalam pusaran kedua mata itu,
Bukan Widya yang ada di hadapanku kini, melainkan sebuah pemandangan mengerikan yang terjadi tepat di depan mataku. Tepatnya, sebuah peristiwa yang terjadi di depan mata kepalaku sendiri. Lebih tepatnya lagi, peristiwa yang terjadi padaku dan teman-teman sekelasku. Kulihat api di mana-mana, menjalar dengan cepat ke seluruh sudut ruang kelasku. Kudengar pekikiran jeritan di sana, pekikiran jeritan teman-temanku. Kepalaku pening, perutku mual. Sakit sekali rasanya. Air mataku tak terbendung. Pedih dan perih di hatiku, mengingat lagi peristiwa naas yang terjadi puluhan tahun silam. Di tempat ini, di sekolah ini. Sekolah kami selalu mengadakan kegiatan rutin setiap menjelang akhir tahun ajaran. Tapi, aku tidak bisa mengingat apa kegiatan waktu itu. Aku ingat, aku dan seluruh teman-teman menginap dan tidur di kelas malam itu juga. Kemudian, peristiwa itu terjadi begitu cepat. Api berkobar dengan begitu ganasnya, menjilati seluruh ruangan tanpa sisa. Beberapa teman berhasil selamat, tapi kami yang begitu pulasnya tertidur, tak sempat lari untuk menyelamatkan diri sendiri. Lidah api menjalar sedemikian cepatnya, melahap tubuh-tubuh kami yang sudah tidak berdaya. Lolongan minta tolong, teriakan kesakitan. Hanya itu yang terakhir ku dengar, sebelum semuanya menjadi gelap. Aku jatuh berlutut, mataku basah dengan air mata. Kesedihan, putus asa, kecewa, dan marah berputar di otakku. Tangisku pecah demi mengingat lagi kejadian tragis itu. Aku tidak mau membuka mata. Aku masih berharap kalau itu semua hanyalah sebuah mimpi buruk. Tapi mimpi buruk macam apa yang selalu sama yang muncul tiap kali kamu tertidur? Aku sadar, memang aku yang sengaja tak mau mengingat peristiwa itu lagi. Begitu aku terjaga dari mimpi itu, aku masih mendapati diriku tetap berada di dalam ruang kelas itu. Sejak itu, kuputuskan kalau kejadian yang menimpaku di masa lalu tersebut hanyalah sebuah bunga tidur belaka. Tapi kini aku sadar, tak seharusnya aku sengaja melupakannya. Aku salah, jiwaku terjebak. Aku tak bisa kemana-mana. Perlahan aku membuka mata. Widya masih berdiri di depanku. Ia juga menangis. Air matanya meleleh di wajah ayunya. Sepertinya ia melihat apa yang kulihat, ikut merasa apa yang kurasakan. Kulihat kedua tanganku penuh dengan noda hitam terbakar di situ. Aku yakin kalau sekujur tubuhku juga pasti sama kondisinya. Terlihat mengerikan. Sama mengerikannya dengan rupa teman-temanku yang masih berdiri di sana. Maaf kalau aku membuatmu mengingatnya. Kamu pasti sedih dan terluka, kata Widya dengan suara terisak. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Sedih. Iya, aku sedih. Tapi, kenapa kamu memaksaku untuk ingat kejadian itu? Tanyaku. Ia tersenyum. Senyum yang bersahabat. Memang sudah kewajibanku untuk membantumu, agar jiwamu bisa bebas dan kamu bisa beristirahat dengan tenang, tambahnya. Dan alasanmu membantuku? Tanyaku lagi, masih ada sedikit tidak mengerti. Ia tersenyum manis sekali lagi. Karena kamu yang paling baik. Jawaban singkat itu sedikit membuat hatiku berbunga. Widya melihat ke arlojinya.
Sepertinya aku harus segera pergi, katanya. Kamu jangan sedih lagi ya. Aku janji akan selalu mendoakanmu dan teman-temanmu juga. Ah, ada nada tulus di situ. Setulus persahabatan manusia. Lihat, teman-temanmu sudah menunggumu untuk pulang, ucapnya, seraya menuju ke teman-temanku. Mereka terlihat normal lagi. Tubuh mereka bersih, masih memakai seragam sekolah lengkap mereka, tanpa ada luka bakar dan bentuk mengerikan seperti sebelumnya. Mereka tertawa bahagia sambil bersorak memanggilku. Segera saja aku bangkit menemui mereka. Widya menatapku dengan penuh rasa haru. Aku mendekatinya, sadar akan perpisahan itu. Akankah kita bertemu lagi? Tanyaku penuh pengharapan. Air matanya mengalir lagi. Ia menggeleng sedih. Aku mengangguk dengan lemah. Kami saling tersenyum. Tersenyum untuk yang terakhir kalinya. Widya melambaikan tangannya sambil menjauh pergi. Tak lepas mataku memperhatikan sosoknya yang anggun, menghilang di balik tembok sekolah. Aku menghela nafas panjang. Terasa ada yang hilang di sudut hati ini. Terlalu singkat waktu kuhabiskan bersamanya. Sampai-sampai ia pamit untuk pergi begitu cepatnya. Ah, Widyaku. Hari-hariku berjalan terasa begitu lamban. Hati tanpa lamunan dan mimpi tentang Widya. Aku kangen dia, rindu dirinya, rindu senyumnya, rindu kebaikannya, rindu semua akan dirinya. Jiwaku kosong, hampa. Ingin rasanya ku cari pengganti dirinya, pengganti Widya. Iya, aku harus mencarinya, mencari pengganti Widya. Tapi, kemana aku harus mencari?